Halo semua, perkenalkan nama saya Wilmina Silvimine. Saya berkuliah di kampus IAKN Ambon, Fakultas FIPK, Prodi PAUD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme menurut Edward Letordike. Edward Letordike lahir pada tahun 1874 dan meninggal tahun 1949. Ia adalah seorang psikologi Amerika yang dianggap sebagai salah satu pelopor aliran behaviorisme dalam psikologi. Edward dikenal dengan kontribusinya dalam mengembangkan teori belajar yang disebut dengan teori belajar Tordike. Jenis percobaan Edward yaitu melakukan serangkaian eksperimen dengan menggunakan hewan, terutama kucing, untuk meneliti proses belajar. Edward mengamati perilaku kucing dalam upaya untuk menemukan cara membuka pintu dan keluar dari kotak. Implementasi teori belajar Edward yaitu menekankan pentingnya penggunaan umpan balik dalam penguatan dalam proses belajar. Dalam praktik pembelajaran, teori ini mendorong penggunaan metode drill, latihan, dan pemberian umpan balik yang positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Teori ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan penguatan yang tepat untuk memfasilitasi proses belajar. Yang kedua yaitu teori belajar behaviorisme menurut John B. Watson. Watson lahir pada tahun 1878 dan meninggal tahun 1958. Ia adalah seorang psikologi Amerika yang dianggap sebagai salah satu pelopor aliran behaviorisme dalam psikologi. Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme yang mempopulerkan pendekatan ini sebagai metode ilmiah yang mempelajari perilaku manusia. Implementasi teori belajar Watson yaitu menekankan pentingnya perkondisian dalam proses pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran, teori ini mendorong penggunaan metode-metode seperti pemberian stimulus, penguatan, dan pengkondisian untuk membentuk perilaku yang dingin. Kita masuk dalam bagian yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikologi Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Jean Piaget lahir pada tahun 1896 dan meninggal tahun 1980. Ia adalah seorang psikologi filsuf dan ilmuwan Swiss yang dikenal dengan luas atas kontribusinya dalam memahami perkembangan kognitif dan intelektual manusia. Jenis percobaannya yaitu Piaget menguji kemampuan anak-anak untuk memahami konsep konservasi, yaitu pemahaman bahwa jumlah atau volume suatu benda tidak berubah meskipun bentuknya berubah. Contoh, menuangkan air dalam gelas pendek ke gelas tinggi, lalu menanyakan apakah jumlah air berubah. Implementasi Piaget yaitu kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan anak untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Pembelajaran harus berpusat pada anak dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua yaitu tentang Jerome Bruner. Ia adalah seorang psikologi kognitif yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori belajar konstruktivisme. Ia lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York, Amerika Serikat. Jenis percobaannya yaitu yang pertama percobaan representasi belajar, yang kedua percobaan scaffolding, yang ketiga percobaan kurikulum spiral,
Yang keempat, percobaan penemuan terbimbing. Yang kelima, percobaan motivasi intrinsik. Implementasinya yaitu guru dapat merekam kurikulum dan pembelajaran yang memperkenalkan konsep-konsep dasar pada awal pembelajaran, kemudian meningkatkan komplementasi konsep secara bertahap. Dan juga Brunner menekankan pentingnya pembelajaran penemuan terbimbing di mana siswa didorong untuk menemukan konsep-konsep baru dengan bantuan guru. Ya teman-teman, dalam teori kognitivisme ini ada terdiri atas 4 para ahli, tapi saya jelaskan hanya 2. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tahun 1896 dan meninggal tahun 1980. Ia adalah seorang psikologi Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Ia lahir di Neuchâtel, Swiss, dan memulai karirnya sebagai peneliti di bidang biologi dan zoologi. Namun kemudian ia beralih ke psikologi dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi kognitif. Menurut Piaget, anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman langsung, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Proses kontribusi pengetahuan ini terjadi melalui tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang berurutan. Interaksi sosial dan lingkungan juga berperan penting dalam proses ini. Jenis percobaannya yaitu Piaget menguji pemahaman anak-anak tentang konsep konservasi, yaitu pemahaman bahwa jumlah atau volume suatu benda tidak berubah meskipun bentuknya yang berubah. Contoh, menuangkan air dalam gelas tinggi dan ke dalam gelas pendek, lalu menanyakan apakah jumlah air masih sama. Implementasinya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya menyampaikan informasi. Siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui eksplorasi, penemuan, dan konstruksi pengetahuan. Yang kedua yaitu menurut Lev Vygotsky. Vygotsky lahir pada tahun 1896 dan meninggal tahun 1934. Ia adalah seorang psikologi Rusia yang terkenal dengan teori konstruktivisme sosial. Ia lahir di Orkham, Bielorusia, dan merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi kognitif. Jenis percobaannya yaitu menguji bagaimana interaksi sosial antara anak-anak atau antara anak dan orang dewasa mempengaruhi perkembangan kognitif. Contohnya, mengamati bagaimana anak-anak belajar menyelesaikan masalah dengan membantu orang yang lebih ahli. Implementasinya yaitu pembelajaran berbasis interaksi sosial. Pembelajaran dirancang untuk mendorong interaksi sosial antara siswa, guru, dan lingkungan. Siswa belajar melalui kolaborasi, diskusi, dan pertukaran ide dengan orang lain. Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi interaksi dan komunikasi. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori humanistik menurut Abraham Maslow. Maslow menekankan pada motivasi dan kebutuhan manusia. Maslow mengembangkan hierarki
kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat, dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Jenis percobaannya yaitu menggunakan metode observasi dan studi kasus untuk memahami perilaku manusia dan bagaimana mereka mencoba memenuhi kebutuhan mereka di berbagai tingkat hierarkis. Implementasinya yaitu penerapan dalam pendidikan. Teori belajar humanistik Maslow dapat diterapkan dalam pendidikan dengan memahami bahwa siswa memiliki berbagai tingkatan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik menurut Carl R. Rogers. Rogers menekankan pada proses belajar yang terjadi melalui interaksi antara individu dan lingkungannya. Rogers menanda individu sebagai sistem yang unik dan berusaha untuk mencapai potensi penuh mereka. Jenis percobaannya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kasus untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana mereka mencapai pertumbuhan pribadi. Implementasi teori belajar humanistik Rogers dapat diterapkan dalam pendidikan dengan memahami bahwa siswa memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, dihargai, dan dihormati dalam proses belajar. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar dan inklusif dan mendukung pertumbuhan siswa melalui komunikasi terbuka dan empati.